Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Geram 5 tahun tak pernah diperbaiki. Warga Cicurug Kabupaten Sukabumi blokade dan bakar jalan Bang Bayang Tangkil. Kedapatan menyelundupkan sabu-sabu untuk suami di lapas. Seorang perempuan di Kota Bandung ditangkap. Tercemar limbah pabrik, Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor berwarna hitam pekat dan berbau tak sedap. Seorang perempuan ditangkap lantaran mencoba menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu ke lapas di Kota Bandung. Barang haram itu hendak diberikan kepada suaminya yang merupakan warga binaan. Salah satu dari 15 tersangka ini adalah seorang perempuan dengan inisial NWP. Ia harus berurusan dengan hukum lantaran tertangkap hendak menyelundupkan narkoba jenis sabu-sabu ke lapas di Kota Bandung. Saat itu, perempuan 30 tahun ini hendak menjenguk suaminya yang jadi warga binaan di lapas. Namun penyamarannya terbongkar saat petugas menemukan 6,63 gram sabu-sabu yang ia sembunyikan di tubuhnya. Sudah 2 tahun melakukan peredaran, namun bukan terselubis. Suaminya berada di salah satu lapas di wilayah Jawa Barat. Dan untuk modusnya memasukkan barang ke lapas. Selain NWP, polisi juga menangkap 14 tersangka lain yang terlibat penjualan narkoba hingga obat terlarang. Seluruh tersangka ditangkap dalam operasi 2 pekan terakhir. Kini NWP dan 14 tersangka harus menanggung perbuatannya. Mereka terancam hukuman 20 tahun penjara serta denda 10 miliar rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Tingginya jumlah penderita diabetes di Jawa Barat sangat mengkhawatirkan. Data terakhir mencatat lebih dari setengah juta warga Jawa Barat menderita diabetes. Guna mengurangi angka penderita diabetes, edukasi masyarakat terhadap bahaya diabetes dilakukan di berbagai daerah, termasuk Kabupaten Subang. Semakin tingginya jumlah penderita diabetes di Indonesia, termasuk di Jawa Barat, mendorong Persatuan Diabetes Indonesia Persadia menyelenggarakan edukasi kepada masyarakat soal penyakit diabetes dengan menyelenggarakan kegiatan senam sehat massal di lokasi objek wisata alam Astro Subang hari Minggu yang diikuti oleh lebih dari 1.700 orang peserta. Saat ini menurut data Persadia, penderita diabetes di Jawa Barat mencapai lebih dari 570.000 orang. Dari angka itu, 25.000 orang diantaranya berada di Subang. Di Provinsi Jawa Barat sendiri, sampai tahun 2020 itu tercatat sebanyak 570 penyandang diabetes di seluruh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan khususnya di Kota Subang itu tercatat sekitar 25.000 penyandang diabetes. Rata-rata usia berapa itu dok? Kalau itu rata-rata di atas 15 tahun. Jadi kalau peaknya itu antara 40 sampai 45 tahun. Yang terutama adalah menjaga gaya hidup sehat, yaitu dengan pola makan. Pola makan yang teratur, jamnya, kemudian porsinya, dan juga jenis makanannya. Kemudian juga untuk yang belum terkena ya harus rajin olahraga, juga berhenti merokok dan harus geraknya, harus banyak aktivitas fisik. Kegiatan ini sengaja dilakukan di kawasan wisata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya penyakit diabetes. Apalagi sejak pandemi COVID-19, jumlah penderita diabetes meningkat drastis. Mengadakan event ini rutin tiap tahun untuk menggalakkan kewaspadaan tentang diabetes dan meningkatkan edukasi tentang diabetes. Seperti kita tahu, masyarakat suka sering bingung kan mencari informasi yang benar. Diharapkan dengan adanya aktivitas Persadia ini, masyarakat mendapatkan informasi yang benar tentang diabetes. Apalagi sejak zaman COVID, penderita diabetes meningkat sampai 5 kali lipat dan makin muda usianya. Karena itu kita harus semakin meningkatkan kewaspadaan bagaimana untuk mendeteksi diabetes dan mencegah terjadinya diabetes.
Selain senam massal, kegiatan di kawasan wisata Subang Selatan ini juga dilakukan dalam bentuk pengecekan gula darah gratis, edukasi penggunaan alat pengukur gula darah, serta pelayanan kesehatan lainnya. Iya, betul. Zainal Arifin melaporkan dari Subang. Usai diresmikannya Tol Bocimi, pemerintah kota dan Kabupaten Sukabumi mendorong promosi pariwisata seperti menjadi tuan rumah bagi kegiatan otomotif off-road. Puluhan kendaraan anggota Federasi Off-Road Indonesia, IOF, dan komunitas otomotif menggelar konvoi sebagai tanda kesiapan kota dan Kabupaten Sukabumi sebagai tuan rumah bagi pecinta otomotif kendaraan penggerak 4 roda alias off-road. Hadirnya Tol Bocimi disambut baik komunitas otomotif ini karena mempermudah akses sehingga kegiatan perbukitan dan pegunungan di wilayah Sukabumi lebih cepat ditempuh dari luar kota. Wakil Wali Kota Sukabumi mendorong para pelaku wisata untuk siap-siap dalam menyambut wisatawan setelah Tol Bocimi beroperasi. Ya setidaknya kan ketika adanya event off-roader di sini, orang juga akan melihat. Apalagi sekarang kan media sosial juga membingungkan ya, bahwa Sukabumi ini menjadikan surga bagi komunitas otomotif, baik roda 4 maupun roda 2. Tadi disebutkan menjadi salah satu daya ungkit ekonomi Pak, terjauh Pak. Ya dengan adanya kunjungan dari luar kota kan, dari Bandung, dari Jakarta, setidaknya kan ekonomi baik UKM itu akan bangkit juga. Tapi ini kan satu hal terobosan ketika pintu tol kedua Pangkalan Kuda dibuka atau entar pintu tol Cibolang dibuka akan membawa suasana lain bagi perkembangan ekonomi di kota Kabupaten Sukabumi. Para pecinta olahraga otomotif kendaraan 4x4 ini akan menggelar kejuaraan nasional maupun daerah di sejumlah lokasi di Sukabumi. Acara itu diprediksi bisa mendatangkan ratusan peserta dan penonton ke Sukabumi. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. Hampir 5.000 mahasiswa baru program Sarjana Institut Teknologi Bandung pada pekan lalu mengikuti kegiatan orientasi studi keluarga mahasiswa 2023 di kampus Jatinangor, Sumedang. Sejumlah tokoh yang juga alumni ITB menjadi pemateri dalam kegiatan tersebut. 4.651 mahasiswa baru program Sarjana Institut Teknologi Bandung yang mengikuti orientasi studi keluarga mahasiswa OSKM pekan lalu mengikuti sejumlah rangkaian acara. Salah satunya pemberian materi oleh alumni ITB. Salah satu pemateri adalah Laksamana Soekardi, alumnus jurusan Teknik Sipil tahun 1979 yang juga mantan Menteri BUMN dalam Kabinet Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno Putri. Dalam materinya, Laksamana Soekardi menyemangati para mahasiswa baru ITB bahwa sebagai generasi Z harus bisa melakukan perubahan besar dalam kehidupan bernegara dan mengoreksi kesalahan pemimpin saat ini. Sehingga Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik ke depan dan setara dengan negara-negara maju di dunia yang menekankan pada kualitas manusia. Di dunia ini negara-negara yang berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah, negara kaya, negara miskin itu tidak tergantung daripada sumber daya alam yang dia miliki, tapi justru dari sumber manusianya. Nah, jangan salah kita ngomong sumber daya manusia, padahal yang jadi sumber kan manusia. Jadi sumber manusia itu ada yang berdaya dan tidak berdaya. Makanya tadi saya katakan ada komorbid bangsa yang harus dipahami. Ya, komorbid bangsa itu ada 5 kesalahan yang kita pelihara. Itu pemimpin yang bersifat feodal, yang seperti otoriter, ya, KKN, korupsi, sehingga membuat rakyat kecewa. Salah satu ini akan membuat manusia tidak mendapat insentif untuk bekerja keras, ya, dan juga untuk berpikir secara kritis. Misalnya di ASN, naik pangkat sama-sama, siapa yang bisa menjilat atasannya itu yang akan naik pangkat duluan. Diasuhnya seperti itu. Ya, jadi memang salah asuh ini membuat produktivitas manusia kita menjadi sangat rendah. Kita masih kena istilah UUD, ujung-ujungnya duit.
ada istilah Markus, maklar kasus. Itu berarti apa? Penafsiran hukum dibedakan untuk orang-orang tertentu, ya kan? Selama ini masih ada, gitu tidak ada kepastian hukum. Investor juga tidak akan mau masuk ke sini. Tata kelola yang baik itu akan membuat korupsi sulit dilakukan. Tata kelola yang buruk akan membuat korupsi mudah dilakukan di negara tersebut. Nah, jadi memang tata kelola itu tidak boleh salah. Ya, kita tidak boleh ada benturan kepentingan, ya, tidak boleh ada harus ada pemisihan tugas dan tanggung jawab. Ya. Jadi sifatnya harus meritokrasi. Pencemaran limbah di Sungai Cilengsi, Kabupaten Bogor kian memprihatinkan. Sudah sebulan lamanya warna air sungai hitam pekat dan mengeluarkan bau tak sedap. Pencemaran air sungai diduga dari limbah industri di wilayah Gunung Putri. Hitam dan berbau, begitulah kondisi Sungai Cilengsi di Kabupaten Bogor. Kondisi ini sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Bahkan di daerah Muara, pertemuan antara Sungai Cikeas dan Cilengsi terlihat perbedaan warna antara kedua sungai. Air dari Kali Cikeas masih terlihat coklat, namun aliran air dari Kali Cilengsi tampak hitam pekat. Buruknya kondisi air Sungai Cilengsi berdampak pada aliran Kali Bekasi. Hal itu membuat 2 perusahaan air minum daerah di kota dan Kabupaten Bekasi tak bisa memanfaatkan aliran Kali Bekasi sebagai sumber bahan baku air. Tak hanya hitam dan pekat, di wilayah Curug Parigi, Sungai Cilengsi sampai mengeluarkan busa. Di sisi sungai tampak puluhan bangkai ikan yang mati diduga tercemar air sungai. Ketua Komunitas Peduli Sungai Cilengsi dan Cikeas mengatakan kondisi aliran Sungai Cilengsi yang mulai memburuk terlihat dari wilayah Telanjung Udik hingga Wanaherang, Kecamatan Gunung Putri. Ia menuturkan buruknya air di Sungai Cilengsi dampak dari pembuangan limbah industri ke sungai. Kondisi ini sudah sering terjadi bertahun-tahun lamanya. Ini yang di jembatannya juga sudah berulang-ulang. Sebetulnya saya udah bosan ngomong gini. Karena tahun lalu topiknya juga ini, 2 tahun yang lalu juga begitu, 3 tahun lalu juga ini, udah 10 tahun ini berlangsung seperti ini. Kami berharap dari KP2C penindakan tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Tutup pabriknya kalau sudah tidak bisa dibina lagi, kemudian kedua pidanakan pelakunya. Karena kita sudah punya undang-undang LH kan 32 tahun 2009. Di situ kan sudah jelas kok. Minimal di penjara 2 tahun dan minimal denda 2 miliar. Itu bukan atau tapi dan loh. Jadi dua-duanya bisa. Jadi kalau dia terbukti melakukan menenda berarti pidana harus jalan. Tapi begitu dia Warga yang tinggal di sekitar Sungai Cilengsi juga mengeluhkan bau tak sedap, apalagi kerap tercium dari pagi hingga malam. Lebih parah kayaknya. Lebih parah ya? Lebih parah ya karena mungkin musim kemarau ya, jadi kelihatan banget ininya. Kalau musim hujan sih mungkin ada, nggak tahu dah limbah dari mana itunya ya. Tapi gimana, Pak? Apa berbau apa gimana? Kalau untuk bau, bau banget kalau misalnya pas lagi malam tuh, apalagi pas bangun tidur gitu. Oh, malam itu kayak di hidung kayak nyekat juga gitu. Malam sama pagi gitu. Itu sudah sering nggak sih, Pak? Sering, Pak. Sudah sering. Hampir setiap tahun begitu. Iya, hampir setiap tahun tuh. Hingga kini pemerintah belum mengambil tindakan untuk memberikan sanksi pelaku pencemaran lingkungan. Warga berharap pemerintah serius menangani persoalan lingkungan di Sungai Cilengsi. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor.